Sang Jin. Kisah ini dari tahun 1926. Kedua orang tuaku tewas dalam kecelakaan. Dan aku dulu tinggal di Baghdad dengan nenekku Sabina. Aku ingin tahu bagaimana orang tuaku tewas. Tapi nenek selalu membuat-buat alasan. Bahkan sampai aku kelas 8 di usia 15 tahun. Nenek, kini aku harus belajar di desa lain. Tolong doakan aku. Iya, belajarlah dengan tekun dan jadilah orang berguna. Lewat mana kau akan ke sekolah? Begini, Nek. Aku akan lewat jalan setapak yang dekat telaga di luar desa. Jalan setapak yang ada telaganya? Tidak, jangan mendekat ke telaga itu. Memang kenapa, Nek? Nenek tidak perlu menjawab itu. Kalau nenek bilang tidak, berarti tidak. Jangan dekat-dekat telaga itu. Hari itu, nenekku melarangku mendekati telaga itu. Itu terngiang terus di benakku. Dan aku memutuskan untuk ke sekolah lewat sana. Aku memiliki dua teman baik, Afrin dan Hamza. Kami biasa pergi ke sekolah lewat jalan dekat telaga itu. Kau tahu Omar, ibuku berkata sesosok jin hidup dekat telaga ini. Bertahun-tahun silam ia makan banyak orang, lalu ia dikurung dalam kendi dan dilempar ke dalam telaga ini. Tidak mungkin, Afrin. Mungkin karena itulah nenekku selalu melarangku datang ke sini. Tapi aku masih berpikir kalau ini adalah tempat yang sangat tenang. Teman-temanku dan aku terus bicara sambil berjalan. Hingga Afrin melihat dua mata hitam menatap kami dari air telaga. Afrin yang pertama melihat menatap balik. Dia berbalik ke arah lain. Siapa di sana? Siapa itu? Tidak ada orang di sana, Afrin. Kau mungkin melihat bayanganmu sendiri di air. Saat itu, di depan jalan setapak, kami melihat seorang wanita yang menangis. Dia duduk di sana dengan pakaian koyak dan ember. Hei, kenapa wanita itu menangis? Omar, jangan dekat-dekat dia. Kita tidak tahu siapa dia. Aku sudah takut dan hari sudah gelap. Ayo pergi dari sini dan pulang. Bagaimana kau bisa bicara seperti itu? Kau ini penakut. Kami kan bersamamu. Lalu, kami bertiga mendekati si wanita itu. Kenapa kau menangis? Aku tidak bisa menangkap satu ikan pun hari ini. Sedikit uang yang kudapatkan juga jatuh di telaga itu. Kini, apa yang harus kukatakan pada tuanku? Anak-anakku akan mati kelaparan. Jadi aku akan mati lebih dulu di sini dengan terjun ke dalam telaga. Tolong, jangan lakukan itu. Katakanlah pada kami di mana kau kehilangan uangmu itu. Kami akan berusaha untuk membantu menemukannya. Apa-apaan kau Omar? Hari makin gelap dan ingat, nenek berpesan padamu jangan masuk ke telaga itu. Aku berfirasat buruk. Ayo pergi dari sini. Tetap di sini dan diamlah. Tidak akan terjadi apa-apa. Aku tidak akan pulang tanpa membantu wanita ini. Tapi kami tidak tahu tentang dua mata yang mengintai kami. Di luar pandangan mata, ada sedikit pergerakan dalam air telaga. Bayangan aneh perlahan muncul ke permukaan. Awalnya tampak seperti ular dan tiba-tiba berubah menjadi kadal. Wujudnya berubah berkali-kali. Afrin menoleh ke belakang dan tidak melihat apa-apa lagi. Firasatku tidak enak tentang ini, Omar. Hamza, ayo kita pulang. Sudah, tetaplah di sini. Aku akan ke telaga itu. Aku melepaskan baju dan sepatuku, lalu terjun ke dalam air. Air itu bergerak seperti ombak. Dan itu seperti sebuah kendi kecil yang baru diserahkan langsung ke tanganku. Hei, apa ini? Kendi? Kelihatannya bagus, akan kubawa pulang. Aku menemukan uang si wanita di tempat yang sama di bawah air dan mengembalikannya. Si wanita bisa memancing lagi. Aku menunjukkan kendi itu pada teman-temanku. Tapi begitu si wanita melihat itu, matanya berubah merah dan mulai tertawa. Angin yang kencang mulai berhembus. Dan tiba-tiba ada ombak dalam air telaga. Lihatlah. Kau menemukan kendi itu setelah 2 abad aku menunggunya dan menemukan kendi itu hari ini. Aku tahu kau akan melakukan tugas ini. Kini serahkan kendi itu padaku. 2 abad kemudian? Apa maksudmu?
Lagi pula kendi ini milikku. Aku telah mengeluarkannya dari telaga. Aku tidak akan mengembalikannya. Sudah kubilang ada yang tidak beres di sini kan? Sekarang ayo kita lari, cepat. Kami bertiga mulai lari. Lalu si wanita tua berubah wujud menjadi anjing dan dia mulai mengejar kami. Matanya sangat menakutkan. Lalu mendadak, sayap-sayap muncul dari tubuhnya. Dia berubah menjadi elang raksasa. Dia merebut kendi itu dari tanganku, sementara kami masih berlari. Sudah cukup, kendi ini sekarang jadi milikku. Hari ini setelah 2 abad akhirnya aku bertemu jin itu sekali lagi. Aku hanya perlu sangat bersabar. Setelah mengatakan semua itu, dia berubah kembali jadi wanita dan membuka tutup kendi itu. Begitu kendi itu terbuka, asap tebal keluar dari sana dan mengepung kami. Seorang pria berkulit biru raksasa muncul. Tubuh atasnya kasat mata dan tubuh bawahnya seperti ekor ular yang berasap. Wow, hari ini aku bebas setelah 200 tahun. Kini aku akan menguasai dunia. Dia melihat si wanita dan terbang ke arahnya, merasukinya dan mengambil alih tubuhnya. Api keluar dari mulutnya. Gigi-giginya jadi runcing dan dia mulai tertawa. Kakinya berubah menjadi ekor ular. Kami ketakutan dan kami mulai berlari pulang lewat jalan setapak itu. Tapi si jin lari lebih cepat, menangkap kakiku dan menyemburkan zat asam pada wajahku. Tidak, lepaskan aku. Jin itu merasuki tubuhku. Lidah ular keluar dari mulutku seperti tentakel. Mataku berubah menjadi merah dan hari mulai hujan. Teman-temanku, Afrin dan Hamzah, lari sangat cepat pergi dari sana. Tiba di rumah nenekku dan memberitahukan segalanya. Mengapa ini terjadi? Mengapa ia pergi ke sana melanggar laranganku? Anak-anak, itu adalah sesosok jin. Orang tua Omar dimakan jin. Karena itulah aku memperingatkan kalian agar tidak ke sana. Jin itu apa, Nek? Jin dapat berwujud apa saja. Ada jin-jin yang baik tapi kebanyakan jahat. Mereka dapat merasuki hewan atau manusia apa saja dan jadi seperti tubuh itu. Mereka terdiri dari 3 jenis dengan warna kulit berbeda-beda. Mereka dapat lari di kecepatan 15-18 mil per jam dan mengangkat beban seberat 20-200 pon. Kadangkala mereka bisa berubah wujud menjadi makhluk bersayap dan di kali lain seperti anjing. Ular dapat melihat jin dan selalu adalah teman mereka. Jadi itu artinya Umar tidak akan bisa pulih lagi. Ada orang bernama Hatim yang mungkin punya solusinya. Kalian berdua cepatlah pulang. Jadi itulah yang nenekku lakukan. Dia pergi menemui seorang pria bernama Hatim Baba. Kamar Hatim penuh dengan ramuan sihir. Dia punya hewan-hewan gaib yang diawetkan di dindingnya dan aura gaib berpusar di kamar itu. Mari, mari. Cucuku diculik jin. Jangan katakan apa-apa lagi padaku. Aku tahu semuanya. Kenapa anak-anak itu pergi ke telaga? Sekarang kendi itu terbuka setelah 2 abad. Akan ada maut di mana-mana. Aku akan membawa Omar kemari. Tapi ingat, hari ini jin itu akan mengambil korban jiwa seseorang. Hatim mulai merapal mantra dengan lantang dan menaruh lebih banyak kayu di api. Dalam waktu singkat, Omar, yaitu aku, yang kini menjadi jin, datang ke sana. Di saat itu, aku jadi raksasa bersayap dan mata merah sepenuhnya. Begitu aku datang ke ruangan Hatim, seluruh ruangan itu dipenuhi cahaya merah. Kenapa kau keluar dari kendimu? Apa salah anak itu? Lepaskan dia. Di sana sempit sekali. Aku akan tinggal di sini dan menemukan rumah lain. Aku akan hancurkan seluruh dunia. Hatim terus merapal dengan lantang.
Segera meletuslah pertarungan besar antara kekuatannya dengan kekuatan si jin. Jin itu keluar dari tubuhku. Untuk bisa melawan Hatim, dia tampak seperti seekor ular. Kenapa kau mengeluarkanku dari tubuh Omar? Kini aku akan merasuki nenek ini. Dan sebelum Hatim bisa melakukan apapun, si jin menggunakan kekuatan jahatnya untuk merasuki tubuh nenekku. Nenek roboh dan tersiksa. Aku sangat sedih. Hatim mulai mengurung jin itu ke dalam teko. Lepaskan nenek itu atau aku harus mengurungmu ke dalam teko ini. Tidak, apa yang kau lakukan? Jangan kurung aku dalam teko itu. Aku akan meninggalkan nenek ini. Akan kulakukan perintahmu. Sekarang kau jadi tuanku. Tapi Hatim terus merapal mantra tanpa henti. Dan si jin mulai keluar dari tubuh nenekku dan tersedot ke dalam teko itu seperti asap. Kemudian nenekku meninggal. Nenekmu sudah tiada, Omar. Percuma menangisinya. Seharusnya kau patuh. Kini kau juga harus pergi. Aku tidak pernah melupakan jin itu. Dan aku sadar, karena kesalahankulah nenekku meninggalkan dunia ini. Dunia jin itu sangat berbahaya. Selesai.